Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang masih senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Sekalipun saya yakin atas nikmat yang kita terima dan kita rasakan sekarang ini, sesungguhnya kita lebih sering tidak mengingatnya daripada kita mengingatnya. Bahkan kita jarang sekali untuk memintanya, tapi kita mendapatkannya. Siapa yang hari ini meminta supaya pandangan matanya tetap jernih dan cemerlang, sehingga bisa menuju ke rumah Allah ini dengan lancar dan baik walaupun hari dalam keadaan hujan? Khusus itu saja. Ada yang meminta, Bu? Tak ada. Tak ada, yakin saya. Tapi Allah menjernihkan mata kita. Bisa enggak kalau tadi siang tiba-tiba mata kita kabur, tiba-tiba mata kita yang ada gelap saja, bahkan ada uang 50.000 depan kita pun tak nampak. Apa? Gelap. Tapi tanpa meminta Allah memberi. Ada ndak yang meminta supaya jantungnya sampai dengan malam hari ini tetap berdegup normal, sehingga darahnya tetap mengalir dan memompa oksigen dalam tubuhnya? Tak ada yang meminta, yakin saya. Saya pun lupa, tak minta juga. Tapi tanpa meminta, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu memberikan kita kenikmatan itu. Maka kalau dihitung satu demi satu nikmat Allah itu, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan mampu menghitung. Siapa di sini yang dulu kuliahnya jurusan matematika? Tak ada nampaknya ya. Walaupun ahli matematika, walaupun dia pendidikannya tinggi, ngitung uang pinter, tapi ngitung nikmat Allah yakin sih tidak akan pernah sampai pada hitungan yang terakhir. Yakin ya. Sebab apa? Sebab saking banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sekalian. Maka sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat Allah itu, kemudian kita senantiasa menegakkan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Dan ibadah pun sesungguhnya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Allah itu akan
meminta bagian dari ibadah kita, atau Allah mendapatkan keuntungan dari sholat kita, dari zakat kita, dari puasa kita. Tak ada, tak ada, Pak. Allah tak butuh. Ini di kampung ini semuanya menyembah Allah, sholat berjibun-jibun waktu. Saya yakin ini kalau tidak hujan penuh masjid kita ini, yakin saya. Ini karena hujan saja kan Pak, cuman sekian ini. Kalau hujan penuh, ada di dalam, ada di luar. Nah, pasti akan ada banyak yang di luar. Tapi perintah untuk melaksanakan ibadah pun itu sesungguhnya bukan untuk Allah. Allah tak butuh ibadah kita. Allah tak butuh apa yang kita amalkan. Tapi yang memiliki kebutuhan itu sesungguhnya adalah kita sendiri. Maka saya sama takmir masjid kemarin ditelepon untuk menjelaskan atau tidak menjelaskan ya, untuk berdiskusi dengan jamaah semuanya tentang maqasidus syariah, supaya tahu hakikat dari syariat, tujuan dari ditetapkannya syariat. Tapi karena ini pertemuan awal, nanti kita masih umum-umum saja dulu, besok mungkin bisa distrukturkan. Walaupun sesungguhnya latar belakang keilmuan saya itu di psikologi. Saya latar belakang saya psikologi Islam. Nama saya Santoso. Tadi belum kenalan ya. Anak saya 2, istri saya 1. Oh, kadang terbalik. Maunya terbalik. Sehari-hari mengajar di Universitas Muhammadiyah Riau, di samping SKA. Nanti kalau ibu-ibu mau kuliah, bapak-bapak mau kuliah boleh. Ustaz, saya udah tua, yang kuliah tak harus muda. Saya buka kelas di kampus itu, yang tua-tua boleh kuliah. Namanya parenting class. Jadi sekolah kuliah untuk orang tua-tua. Apa harus 4 tahun Ustaz? Nggak usah. Nggak usah. 2 hari boleh, sehari boleh, setengah hari boleh. Itu dia. Supaya kita mengerti tentang bagaimana mendidik anak-anak. Nah, tapi saya dikasih tugas untuk maqasidus syariah sebisa-bisanya. Nanti saya ramu mungkin dengan pendekatan psikologi yang saya miliki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa maksud dari maqasid? Maqasid itu sebenarnya sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Maksud maksud itu tujuan hikmah atas ditetapkan syariat. Syariat itu apa? Syariat itu jalan yang lapang. Jalan yang lapang, lurus, terang, benderang. Ada yang lebih kecil lagi, namanya thariqah. At-tariq itu lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi, millah, lebih kecil lagi. Ini jalan setapak. Lo syariat itu jalan raya. Kalau tariq itu jalan kita inilah mungkin ya. Ya, kalau millah itu gang kita, gang masuk ke rumah kita itu millah. Maka Ibrahim punya millah. Kenapa gitu? Apa yang dijalankan oleh Ibrahim dalam syariat Rasulullah SAW, dia bagian dari syariat Rasulullah itu. Nanti ada milah Ibrahim. Apa contohnya? Kurban. Nanti kita sedikit singgung tentang kurban juga. Nah, ketika Islam itu sudah sempurna, diutus Rasulullah SAW, nabi-nabi yang membawa milah-milah itu, nabi-nabi yang membawa syariat-syariat kecil pada masanya itu, akhirnya diramu menjadi satu kesatuan utuh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini aku sempurnakan nikmat, dan Allah ridho dengan Islam sebagai syariat kita. Kalau Allah tidak ridho Islam ini menjadi syariat kita, jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aja karena kita ini rasanya melaksanakan syariat itu mudah-mudah saja, tidak ada halangan, rasa-rasanya itu tak begitu berarti. Rasanya tak begitu berarti. Tapi di tempat-tempat yang sulit dilaksanakan syariat, tempat-tempat yang sulit dilaksanakan perintah-perintah ibadah, itu kehadiran Islam sebagai bagian dari kehidupan kita, bahkan syariat jalan lapang hidup kita itu rasanya luar biasa nikmatnya. Kalau kita ini tak ada orang marah-marah kita melaksanakan sholat, mengumandangkan azan juga tak ada orang marah-marah, kecuali menteri kita yang terakhir kemarin tuh. Itu karena salah kejadian aja. Tapi seluruh masyarakat kita, bahkan saya kemarin ke Bagan Siapi-api. Bagan Siapi-api itu banyak orang Cina, agamanya Kristen, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, Tionghoa, Konghucu banyak. Kebetulan saya mampir setelah saya ada acara dakwah di sana, mampir saya di sebuah warung. Di warung itu kebetulan Cina juga. Saya ngobrol-ngobrol lah di situ. Sebelah warung itu ada masjid. Saya tanya, Bu, Ibu agamanya apa? Saya Kristen, Pak. Bapak agamanya Islam toh? Iyalah, pakai peci gitu ngolah, pakai peci. Rumah Bapak, rumah Ibu kan dekat masjid. Oh iya, Pak, udah bertahun-tahun saya tinggal di sini nih. Dekat masjid. Masjid ini ada orang azan. Adalah, Bapak ini macam-macam aja. Masjid ini 5 kali azan dalam satu hari satu malam, Pak. Pernah di masjid ini tak ada azan, Bu? Pernah. Kenapa gitu? Itulah orang tuh malas-malas. Kadang-kadang saya marah sama mereka, ngapa tak azan? Iya, marah, kenapa tak azan, Pak? Dia marah. Kenapa Ibu marah? Karena apabila tidak ada azan, apalagi azan subuh, saya terlambat untuk ke pasar. Itulah berkahnya Islam tuh, bayangkan. Itu kenapa azan itu disuruh keras. Maksudnya, makosidnya adalah supaya azan itu menjadi pedoman bagi manusia, tidak hanya umat Islam, menjadi pedoman bagi manusia untuk menata hidupnya. Maka azan itu panggilan. Kalau panggilan mesti keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya keras lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja tak ada yang dengar. Banyak keras padahal. Maka kenapa azan dikeraskan? Maksudnya adalah supaya ini menjadi panggilan seluruh umat manusia sebagai penentu tentang siklus kehidupan. Coba tengok, Pak. Ini kalau kita masuk ke makosid, masuk ke hakikat tujuan dari syariat itu, tidaklah usah orang yang bersahadat. Orang yang tidak bersahadat pun pasti dia akan menerima kebaikannya. Dan seluruh syariat Islam intinya di sana. Oh, gitu dia. Azan yang pertama kali sholat subuh. Di berbagai macam pelatihan motivasi mengajarkan
supaya manusia, setiap orang yang sukses itu adalah orang yang memulai harinya di awal waktu. Bahkan nenek moyang kita sering mengatakan kalau orang terlambat bangunnya, rizkinya dipatok. Kan tahu semua tuh. Itu mau orang manapun itu sudah menjadi hukum. Itu sudah menjadi hukum. Sehingga tanpa diucapkan dalilnya, asal tahu makosidnya, terima dia. Akidahnya apapun. Setelah bangun pagi-pagi, menyiapkan kehidupan lebih awal, lalu bekerja. Setelah bekerja tengah hari, orang lelah, orang capek, dipanggil lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil lagi. Mau agamanya apapun, kalau sudah tengah hari pasti lelah. Diatur agama, mengatur agama, membantu kita untuk menata kehidupan kita. Kalau sudah lelah, istirahatlah. Setelah istirahat, mulai lagi. Setelah mulai lagi, azan lagi. Kenapa azan di waktu asar? Persiapan kita mau petang, suruh istirahat. Setelah kita persiapan istirahat, dipanggil lagi sampai nanti isya. Kita persiapan untuk tidur, kita mempersiapkan malam hari dan esok hari dengan kita sholat isya. Kenapa kok kemudian kita orang Islam yang kalau tanpa kita menghubungkan dengan keyakinan pun, kalau misalnya kita mentaati peraturan waktu sholat itu kita akan mendapatkan kebaikan, karena dalam sholat ada maqasid. Ada maqasid. Kenapa diatur sedemikian rupa? Ada maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sederhana kalimatnya, Pak, tapi ini luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kamu pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Dan kalau kamu sabar dan sholat, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Selama ini kadang ayat ini hanya difahami secara kognitif saja, secara pikiran aja. Pokoknya orang wajib sholat. Tapi kenapa kok kemudian kita diwajibkan untuk sholat? Apa tujuannya? Ini dia. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang melaksanakan sholat. Di mana itu Ustaz Allah memberikan pertolongan? Buktinya utang saya kemarin 1 juta, seminggu kemarin saya sholat setiap hari 5 kali, sudah seminggu ini utang saya tetap 1 juta. Bahkan ada yang tambah lagi bunganya jadi 1.100.000. Karena kita belum tahu hakikat dari sholat itu. Kita belum menghayati dan menerapkan inti dari sholat itu. Orang kalau punya hutang berarti dia punya masalah. Betul enggak? Sebenarnya masalah kita tidak hanya persoalan hutang, betul enggak? Persoalan kita macam-macam. Saya tak usah tanya satu-satu, saya tengok jidatnya sudah tahu ada banyak masalah nih. Ada yang punya masalah keuangan, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah anak, ada yang punya masalah suami, ya Bu ya. Ada masalah dengan suami Bu? Tak usah dijawab Bu. Ada yang punya masalah bapak-bapak mau kawin lagi, ada. Saking banyaknya masalah, hidup kita ini menjadi berat, menjadi susah. Dan banyak orang yang merasa putus asa dengan adanya masalah.
Tiap hari teringat tali jemuran di belakang rumah itu. Manalah selesai dari masalah ini. Putus asa dia. Tapi kita bersyukur kalau kita memahami tentang solat, karena di dalam solat menjadikan orang tidak putus asa kalau kita tahu hakikatnya. Nah, coba bayangkan masalah yang besar tadi, Bapak Ibu sekalian, yang kita punya masalah tadi banyak, luar biasa besar masalahnya. Ya Allah, besar kali masalahku ini, selesaikan ajalah hidupku ini ya Allah. Ada yang macam itu. Tapi kita bersyukur setiap hari 5 kali kita dibesarkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terasa dan kita banyak yang tidak sadar. Di mana itu? Waktu sholat itu, coba tengok, Allahu Akbar. Kenapa kok sholat itu tidak diawali dari innalillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kok Allahu Akbar? Itu hikmah yang luar biasa, Pak. Maknanya kalau kita melaksanakan ibadah sholat, siapapun yang sekarang ini merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa lemah, merasa sudah tidak lagi mampu menanggung kehidupan, temui Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang sabar dan melaksanakan sholat. Dimulai dari apa? Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Semua pasti sudah hafal. Allah Maha Besar. Kalau sudah Maha, ada yang lebih dari Maha? Tidak ada. Kalau Allah sudah Maha Besar, ada yang lebih besar daripada Allah? Tak ada lagi. Maka ketika kita sholat, Allahu Akbar, istriku ya Allah, masalah besar bagi hidupku. Ngapa itu? Cerewet minta ampun. Sudah badannya besar, makannya besar, ngomongnya juga besar, mulutnya besar, matanya besar, pipinya besar, kentutnya pun besar. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, yang besar tadi itu kecil, Pak. Masalah kita yang besar yang banyak itu kecil jadinya. Ngapa? Allah. Lalu kita sandarkan persoalan kita itu, jangan kita sendiri yang menyelesaikan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya selesai, supaya kita kuat. Sebab kata Allah, ma asaba mim musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada persoalan kehidupan kita itu, tidak ada, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu datang karena Allah memberikan izin. Masalah itu datang sebagai ujian bagi kita. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman dan menyerahkan persoalannya kepada Allah, yahdi qalbahu, akan kami berikan petunjuk jalan keluarnya. Masa Allah tahu-tahulah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Persoalannya kita ketika melaksanakan sholat tak ketemu makosidnya, tak ketemu tujuannya, hanya gerak tangan, gerak fisik, kayak membaca mantra, sehingga maksudnya tidak terhayati di dalam jiwa kita, tidak terasa di dalam sanubari kita. Allahu Akbar. Ya, kalau kamu maha besar berarti masalahku itu kecil. Setelah aku sholat ini ya Allah, maka aku akan kembali menyemangatkan diriku untuk menyelesaikan masalahku karena kekuatanmu. Lelah, kembali lagi dipanggil, sholat lagi, dikuatkan lagi, sholat lagi, dipanggil lagi, dikuatkan lagi. Tuh. Jadi maqasid itu
maknanya maksud atau tujuan, diserap dalam bahasa ini. Memang bahasa Arab ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari bahasa Indonesia. Banyak bahasa-bahasa yang seakan-akan bahasa kita, tapi sebenarnya itu bahasa Arab. Ada contoh misalnya, kemarin kita membahas di kajian tafsir kata hidayah. Hidayah itu satu akar dengan kata hadiah. Ternyata kata hidayah dengan hadiah prinsipnya sama. Hidayah itu sesuatu yang diberikan sebagai hak prerogatif dari yang mempunyai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan tanpa meminta balasan apapun. Ini kita mendapatkan hidayah Islam. Apa tandanya? Tandanya kita ketika dipanggil oleh Allah SWT datang, artinya mendapatkan hidayah. Ada yang dimintai uang ketika menerima kesadaran untuk kita sholat di masjid ini oleh Allah SWT? Tidak ada. Kalau kita dimintai uang, akan sanggup kita, Pak. Bayar aja setiap waktu sholat satu hari 5 kali itu 5.000 itu. Kira-kira 1 tahun kita sudah bosan sholat. Tidak usah 1 tahun, 1 minggu bosan kita sholat. Tapi itu sesuatu yang paling utama dalam diri kita. Allah tidak meminta balasan, kita diberikan cuma-cuma. Sama dengan hadiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh yang punya, dan dia tidak minta bayaran, dia tidak minta diberikan balas dari yang diberi itu, hadiah. Oh, jadi banyak sekali. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, kenapa kemudian kita harus mengkaji adanya maqasid, adanya maksud? Sebab hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, ketika kita beragama ini, kita mesti sampai memahami apa yang menjadi tujuan agama, atau lebih khusus lagi tujuan daripada syariat, supaya syariat itu tidak sekedar menjadi rutinitas, tapi dia menjadi hakikat dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari adanya syariat itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu macam-macam, banyak sekali. Pertama, tujuan dari diberikan syariat itu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dalam rangka menjaga agama ini supaya tetap lurus. Maka ada ketentuan syariat supaya kita mukhlisina lahuddin, ketika beragama itu selalu menjalankan agama ini dengan seluruh-seluruhnya di atas syariat agama yang sudah ditetapkan. Kalau kita tidak mengikuti ketentuan itu, bisa jadi kita masuk dalam hukum yang disebut dengan musyrik, bisa jadi masuk dengan hukum yang disebut dengan murtad. Kenapa ada musyrik, kenapa ada murtad? Supaya agama ini terjaga. Ada juga syariat ini ditetapkan oleh Allah SWT dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga pikiran sehat manusia. Syariat apa yang digunakan untuk menjaga pikiran sehat manusia? Contohnya, kita dilarang untuk minum minuman keras. Kita diminta oleh Allah untuk makan makanan yang halal. Sebab makanan itu yang kita makan itu, dia menjadi darah saripatinya. Kalau yang kita makan itu makanan yang halal, darah itu memompa jantung kita, naik darah kita itu
kemudian menjadi pelumas otak kita, yang otak kita itu bekerja. Jadi kalau makanan kita makanan yang halal, otak kita ini pun terlumuri oleh energi-energi positif, sehingga yang dipikirkan itu yang positif-positif saja. Tapi kalau makanannya makanan yang haram-haram, maka otak kita terlumuri oleh energi-energi yang negatif. Maka tidak heran kalau hasil uangnya dari haram, dibelikan HP, HP-nya haram, dibuka HP, kecenderungannya buka yang haram-haram. Apa contohnya, Pak? Tak usah sebutkan, senyum aja lah. Tahu saya maksudnya. Kenapa? Karena dimulai dari makanannya haram. Ada juga makosid dari tujuan daripada syariat itu adalah untuk menjaga kerukunan, menjaga kerukunan umat. Ini yang lebih utama, yang lebih banyak dalam syariat Islam, Pak. Itu makanya di dalam ajaran Islam hampir semuanya dilaksanakan dalam bentuk menjaga kerukunan, silaturahim. Syariatnya ditetapkan dalam konteks jamaah. Coba sebutkan amalan yang tidak ada keutamaannya bila dilaksanakan selain dengan jamaah. Tak ada. Semua pasti dilaksanakan jamaah. Orang syahadat jamaah, ada yang bersyahadat, ada yang menyaksikan. Orang sholat afdol jamaah, walaupun sholat di rumah sah, tapi sholat afdolnya berjamaah. Orang zakat berjamaah juga, orang haji berjamaah juga, orang puasa, semua puasa satu kampung berjamaah. Kenapa kok silaturahim itu menjadi sesuatu yang dipentingkan di dalam Islam? Karena kekuatan dari umat itu ada dalam silaturahim, dan dengan silaturahim kita akan meretas perbedaan-perbedaan. Ada kisah yang menarik. Dulu pada masa Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, ada seorang anak namanya Julaibib. Nanti di search di internet itu banyak dibahas. Julaibib itu sahabat Rasulullah yang tidak terkenal. Tidak terkenal, tapi sangat dikagumi oleh penghuni langit. Julaibib itu anak yang tidak bernasab, bukan anak haram juga, tak bernasab. Karena ketika dia bayi, dia ditinggalkan oleh orang tuanya, dan kemudian sampai dengan remaja dia hidup sebatang kara. Kenapa ditinggalkan? Karena dia terlahir dalam keadaan cacat. Tangannya bengkok, kakinya bengkok, matanya belok, wajahnya tidak beraturan, selalu keluar ingus dari hidungnya. Sehingga setiap hari di Madinah itu sebelum kedatangan Rasulullah SAW, dia selalu tidur di kandang-kandang unta, kandang-kandang kambing, di bawah pokok-pokok kurma. Pokoknya tidak pernah dia tidur di dalam rumah, karena memang tak punya rumah. Bahkan ada seorang kepala suku mengatakan, kalau nanti rumah kalian kemasukan Julaibib, itu tandanya kalian akan mendapatkan kesialan. Nah, cemana itu nasibnya dia itu. Itu kasihan sekali. Ketika Rasulullah hijrah membangun masjid, Julaibib adalah orang yang kemudian sangat tertarik untuk bersama Rasulullah melaksanakan sholat. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, tidak menyenangkan, bahkan mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang kemudian orang tidak suka dengan dia. Tapi Rasulullah amat sangat sayang pada Julaibib. Suatu ketika Julaibib itu sholat bersaf, masuk dalam barisan saf ini, jamaah yang lain minggir. Lalu Rasulullah manggil jamaah yang lain, ayo masuk gabung, ini saudara kalian.
Kan kita diperintahkan sofang ka'annahum bunyanun marsus. Waktu sholat pun kamu harus sofang, bersop-sop rapat. Silaturahim, Pak. Dan dalam silaturahim itu kita mendapatkan hikmah. Apa hikmahnya pada Julaibib? Julaibib di mata masyarakat Madinah saat itu anak yang terhina, terlunta-lunta, bahkan tidak ada harga diri sama sekali. Coba dengar, coba ingat ketika kepala sukunya mengatakan rumah yang kemasukan Julaibib berarti itu rumah yang akan mendapatkan kesialan. Suatu hari Rasulullah tanya, Julaibib, apakah kamu ingin menikah? Julaibib tersenyum, ya Rasulullah, siapa orang Madinah ini yang mau mengawinkan anaknya dengan aku? Besok ditanya lagi, kamu mau menikah enggak kira-kira? Enggak ada ya Rasulullah orang yang akan mau menjadi istri saya di Madinah ini. Ah, ya sudahlah, besok sore kamu ikut saya. Ikut sama Rasulullah sore hari, dibawa ketemu, masuk ke rumah kepala suku yang ngomong tadi. Kebetulan kepala suku itu punya seorang anak perempuan cantik. Lalu diketuk, assalamualaikum, siapa itu? Muhammad. Rasulullah SAW, luar biasa terhormatnya. Ya Rasulullah, apa maksud dari kedatangan Rasulullah? Wahai kepala suku, saya datang ke sini, saya ingin melamar anakmu. Oh iya ya Rasulullah, senang dia mau dilamar oleh Rasulullah. Setelah diiyakan, ya Rasulullah, kami menerima lamaranmu, tapi ketahuilah wahai sahabatku, wahai saudaraku, aku melamar bukan untuk diriku, tapi aku melamar untuk Julaibib. Gimana kepala suku tadi kira-kira perasaannya? Wih, kusar dia. Saya pikir Rasulullah yang mau menjadi menantuku, ternyata Julaibib. Ngomong dia bertanya sama istrinya, sebelum istrinya bertanya, ternyata anak perempuannya sudah nguping dari kamar. Lalu dia katakan, wahai ayahku, kalau Rasulullah sudah menghendaki tidak ada yang lebih baik dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, maka aku menerima lamaran Julaibib. Oh, ini istri anak kepala suku cantik. Singkat kata, singkat cerita, menikahlah Julaibib ini. Setelah menikah Julaibib, sebelum malam pertama ternyata ada peristiwa perang. Kaum muslimin diminta untuk mempersiapkan diri. Kira-kira kalau pengantin baru sekarang, kira-kira dia ikut perang atau ikut malam pertama? Iyalah. Jangankan pemuda-pemuda ya, kita aja kalau ditanya gitu lah. Nggak usahlah malam pertama, pokoknya malam jatah, malam Jumat itu aja. Kalau diminta pilih perang atau malam Jumat kita. Singkat kata, singkat cerita, Julaibib sebelum malam pertama itu minta izin sama istrinya untuk berperang. Berangkat perang dia. Dalam peperangan itu Julaibib fisiknya tentu lemah, fisik tangannya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, syahid dia di sana. Itulah satu-satunya pengantin baru yang tidak pernah merasakan malam pertama. Tapi apa hebatnya Julaibib? Setelah perang selesai, sahabat-sahabat ditanya, mana Julaibib? Dicari, setelah dicari ketemu itu Julaibib. Setelah ketemu dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dikuburkan, Rasulullah berdoa di atas kuburnya. Setelah berdoa di atas kuburnya, Rasulullah menangis. Setelah menangis selalu tersenyum. Setelah tersenyum, Rasulullah membuang mukanya. Gitu. Kenapa kok membuang muka? Kenapa menangis? Karena dia kehilangan sahabat yang luar biasa. Kenapa dia tersenyum? Karena dia melihat Julaibib yang sudah dikuburkan itu diangkat oleh para bidadari naik ke surga. Kenapa Rasulullah membuang muka? Karena sampai di langit itu banyak bidadari yang menunggu Julaibib itu yang sudah berubah wajahnya menjadi tampan, menjadi ganteng, kira-kira kayak bapak-bapak yang di sini inilah.
Lalu mereka saling berebut narik tangannya Julaibib, ada yang pegang tangannya, ada yang pegang pundaknya, ada yang pegang kakinya. Bisa dibayangkan kalau kita macam mana itu, Pak? Ada yang pegang bidadari itu, Pak, bukan istri kita. Bidadari kanan kiri kanan kiri. Dan saking senengnya para bidadari itu menarik Julaibib sampai ada bidadari yang kainnya tersingkap dan betisnya nampak. Maka Rasulullah, sudah ada yang punya kabar kita ini diperebutkan bidadari? Belum ada. Belum ada. Maka dengan kita bersilaturahim berjamaah, hikmahnya luar biasa. Kita harus bisa saling menerima di antara kita. Saya yakin kita ini ada yang mantan pejabat, ada yang pegawai, ada yang pedagang, ada yang belum punya suami, ada yang belum punya istri, ada yang latar belakangnya mungkin tidak seindah apa yang dibayangkan orang. Tapi ketika kita sudah menjadi satu jamaah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman walaupun dia haji tiap tahun, umrah tiap bulan, sholat Jumat tiap Jumat, kurban setiap tahun, tapi kalau sesama saudara tidak saling mencintai, la yu'minu ahadukum, tidak kalian termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Jadi jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebagai pengantar, maka hikmah atau maqasid dari syariah ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita fahami, supaya kita tahu hakikat dari syariat. Syariat nanti tidak hanya sebagai ritual, tetapi kita tahu apa yang menjadi maksud. Kalau tidak tahu apa yang menjadi maksud, ya kita isya sampai jam berapa? Oh, masih ada 5 menit ya. Itu kita nanti banyak yang salah pemahaman. Satu contoh misalnya, ini kebetulan saya sekarang lagi sosialisasi gerakan anti LGBT. Dulu ayat yang sering kita bahas tentang pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, sampai akhir cerita tentang pasangan hidup. Kenapa kok harus ada ketetapan ketentuan tentang pernikahan pasangan hidup? Ada makosidnya. Untuk apa? Satu, untuk menjaga kehormatan. Yang kedua, untuk melangsungkan keturunan. Ini oleh orang-orang sekuler sekarang, Pak, itu dipelesetkan. Azwaja itu, pasangan hidup itu tidak harus laki-laki dan perempuan. Pokoknya asal litas kunu ilaiha, di antara mereka ada saling ketertarikan dan merasa nyaman ketika bersama, mau laki-laki mau perempuan tak ada urusan. Maka muncullah LGBT. Dan ayat ini dijadikan sebagai penguat LGBT. Coba bayangkan. Ini kenapa? Dia tahu makosidnya. Pernikahan itu diantaranya sekian banyak tujuannya, diantara salah satunya untuk melangsungkan keturunan. Kalau laki-laki sama laki-laki menikah, keturunannya dari mana? Dari Hong Kong. Perempuan sama perempuan menikah, lalu keturunannya dari mana? Tidak ada. Kenapa sampai ditafsirkan seperti itu? Tidak paham makosidnya. Dan karena mereka memang memiliki orientasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah berkahnya. Jangan lupa ustadznya ya. Inilah berkahnya. Baik Bapak sekalian, mungkin masih ada waktu agak 3 atau 4 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Besok mungkin kalau kajian makosid itu memang banyak diskusi ya. Besok apa? Salat, puasa, haji. Nanti kita bahas itu terus didiskusikan. Ada? Enggak ada ya? Enggak usah. Nggak usah tanya lah kalau gitu. Saya suka kalau ngajar itu. Ada yang mau bertanya? Ya udah, nggak usah tanya. Kalau ada yang tanya, bagus. Ada yang menyampaikan pendapat, boleh.
Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin kita bisa persiapan untuk ambil wudhu yang sudah batal, dan kita persiapan untuk sholat isya. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.